Ya, saudara-saudara, kita akan belajar tentang ini signifikansi nyanyian gereja ya terhadap kehidupan umat Tuhan ya kita, baik ini kita personal maupun kita juga uh, dalam bagian dari jemaat ya, dari umat. Bulan lalu kita sudah belajar dari Bu Caroline tentang ini ya, kaitan daripada musik yang harus ditafsir dan kaitannya dengan teks, lalu bagaimana musik dengan teks itu bisa kompatibel ya satu sama lain. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nyanyian ini tidak hanya sekedar sebagai alat saja, tapi juga bagaimana ini akan berpengaruh juga terhadap kehidupan kita ya, tentunya dari beberapa aspek yang nanti akan kita lihat ya. Oke, saya akan share screen di sini. Oke, screen saya bisa terlihat jelas ya. Ya. Ya, gerak ya screen-nya ya. Ya. Oke. Ya, pertama kita akan lihat ya, mengapa nyanyian gereja itu memiliki signifikansi gitu ya. Ada sifat apa gitu ya di dalam nyanyian gerejawi itu sehingga ini nantinya memiliki makna tersendiri bagi umat gitu ya, yang tidak terpisahkan juga dari kehidupan kita ya. Yang pertama ya kita lihat ya sifatnya terlebih dahulu ya. Ini adalah sebuah sifat pengakuan gitu ya. Sifat daripada nyanyian gerejawi itu bersifat pengakuan iman. Ini ada contohnya di dalam ya, bukan satu-satunya ayat ya, jadi ada banyak yang lain, tapi ini saya kasih satu contohnya kisah para Rasul 16 25 sampai 26 ya. Itu nanti saudara bisa lihat sendiri saja. Itu tentang, kalau saudara ingat, Paulus dan Silas yang dipenjara, lalu habis itu di tengah malam mereka bernyanyi. Ya, mereka bernyanyi, kemudian terjadi gempa bumi dan segala macam gitu. Lalu ada kepala penjara yang, singkat cerita ya, bertobat. Nah, itu kan pertanyaannya adalah kok bisa bertobat begitu, kan? Bisa percaya begitu ya. Nah, saya yakin sekali di situ bukan karena imannya kepada gempa bumi, ya, tapi imannya itu kepada nyanyian yang Paulus kumandangkan, yaitu teks-teksnya itu. Nah, itu merupakan sebuah pengakuan iman, gitu, ya, pengakuan iman daripada Paulus dan Silas. Dan ada banyak lagi ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, nyanyian-nyanyian yang ada di kitab suci itu juga merupakan sebuah pengakuan iman. Ya. Mungkin ada yang juga sering bilang ekspresi iman, begitu ya, ekspresi. Tapi saya lebih suka dengan istilah confess, ya, pengakuan, gitu ya. Jadi kita bernyanyi itu pun sifatnya adalah sebuah pengakuan iman. Ya. Kedua, bersifat metafora, ya, metafora, tapi metafora apa? Metafora makanan rohani, ya, metafora makanan rohani. Nanti kita akan lihat banyak ya di sini ya. Jadi banyak ini ya, pakar musik gereja juga yang memakai istilah ini, gitu, yang melihat musik itu sebuah metafora makanan, gitu, ya, sebuah makanan. Sehingga karena sifatnya adalah sebuah makanan, maka ini nanti ada kaitannya dengan kepada pertumbuhan, kesehatan, kan begitu ya, karena ini kan kaitannya dengan makanan ya. Sifat daripada ini nyanyian. Yang ketiga, ya, bersifat persembahan ya, bersifat persembahan ya. Di dalam Mazmur 50 itu nanti juga akan saya jelaskan di poin selanjutnya itu ya. Mas Daud mengatakan adalah orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, itu dia memuliakan Allah. Kemudian juga di Wahyu 4 pasal 9, Wahyu 4 ayat 9 itu kita ngelihat di sana umat, orang-orang yang sudah ditebus,
itu mereka mempersembahkan nyanyian ya kepada anak domba yang disembelih. Ya, saudara bisa lihat sendiri ya di ayat itu ya. Nah, dari 3 sifat inilah kerangka inilah kita akan melihat bagaimana signifikansi daripada nyanyian ini ya kepada atau terhadap kehidupan ya, kehidupan umat Tuhan ya. Dan nanti akan kita lihat dari 3 sifat ini ya akan tercermin di dalam aspek-aspek ya. Saya nanti hanya akan paparkan 4 aspek saja ya. 4 aspek yang saya pikir ini penting ya. Oke. Sambil saya jelaskan, saudara nanti kalau ada pertanyaan, saudara siapkan saja, bisa saudara chat atau nanti bisa saudara bertanya secara langsung ya. Ya, pertama adalah aspek spiritual. Ini sudah kita nggak bisa pungkiri ya, karena ini memang berkaitan dengan kerohanian, bukan? Ya. Aspek spiritual itu nyanyian itu adalah makanan bagi jiwa kita. Ya, itu dapat membentuk identitas dan memberi gizi ya bagi spiritualitas ya, dan mempelajari kebijaksanaan melalui partisipasi bukan secara verbal dan konseptualisasi. Nah, saya jelaskan ini sedikit ya. Jadi makanan bagi jiwa itu membentuk identitas itu bagaimana gini? Sama seperti makanan itu juga kan ada kaitannya dengan identitas satu komunitas tertentu, betul ya? Satu kultur, satu masyarakat tertentu. Misalnya adalah masyarakat A atau komunitas A itu makanan mereka adalah seperti ini. Nah itu bisa jadi sebuah identitas begitu. Ya, paham ya maksudnya ya. Nah demikian juga dengan umat Tuhan. Umat Tuhan atau gereja Tuhan itu terlihat identitasnya dari nyanyian-nyanyian yang mereka kumandangkan, ya, yang merupakan makanan mereka. Ya. Nah itu yang pertama ya. Kedua, memberi gizi bagi spiritualitas. Yang namanya makanan itu pasti harus memberikan gizi. Ya. Nah, gizi ini adalah gizi spiritualitas. Ya. Karena nyanyian gereja itu, sekali lagi yang tadi saya sudah sebut di atas, itu ada kaitannya dengan iman. Ya, ada kaitannya dengan iman. Ya. Nanti kita akan paparkan lebih lanjut. Ya. Kemudian, melalui nyanyian yang adalah makanan tadi, ya kita mempelajari yang namanya wisdom. Ya, wisdom. Nah, ini sebenarnya dari idenya Paulus. Jadi Efesus 5, 15 sampai 19. Saya bacakan ya. Efesus 5, 15 sampai 19. Saudara bisa simak di Alkitab saudara sendiri. 5, 15 sampai 19 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, perhatikan ini ya. Bebal berlawanan dengan arif. Ya, arif itu artinya bijaksana, wisdom. Ya, sekali lagi ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebagaimana itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara perhatikan kata perintah itu. Penuh dengan roh. Lalu 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara perhatikan ini kan. Ada hubungan antara bernyanyi dengan nyanyian. Ya, itu dengan dipenuhi roh. Lalu dengan mengerti kehendak Tuhan, lalu dengan hidup arif atau bijaksana. Ada hubungan itu semua. Ya. Nah, di sini arif atau bijaksana itu, saya sebut di sini kita pelajari itu bukan melalui sebuah konsep-konsep, ya, tapi melalui sebuah partisipasi. Maksudnya adalah melalui tindakan yang bersama-sama dengan umat Tuhan, yaitu bernyanyi. Nah, disitulah kita akan belajar bagaimana tentang bijaksana. Ya, seperti yang Paulus omongkan di sini. Ya, bisa berkata-kata seorang yang lain dengan mazmur, pujian, dan nyanyian rohani, itu membutuhkan bijaksana. Nah, di dalam nyanyian sendiri itu mengandung bijaksana. Ya, mengandung bijaksana. Ya. Nah, itu kalau kita mau lebih nanti telusurin, ya kita akan lihat bagaimana Paulus
pada akhirnya memuncakkan semua ini perintah dia adalah di dalam bernyanyi ini ya. Saudara nanti bisa baca di dalam Efesus 5 secara keseluruhan dan sebelumnya di Efesus pasal 4 ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini makanan bagi jiwa ya, makanan bagi jiwa kita ya. Tuh, yang bisa membentuk nih kita ini orang seperti apa ya, nyanyian gereja itu. Nyanyian membentuk jiwa itu melalui apa? Melalui imajinasi mental. Ya, sekali lagi ya, melalui imajinasi mental. Ya. Seperti apa itu? Yaitu ini, ketika pikiran kita semakin diimpres oleh gambaran bahasa dari teks nyanyian, maka semakin gambaran teks tersebut membentuk jiwa kita. Gini, tubuh kita ini itu bereaksi ya, bereaksi terhadap yang namanya gambaran-gambaran sama narasi gitu ya. Melalui apa? Melalui ini imajinasi ya, pikiran kita gitu ya. Jadi ketika kita ada narasi atau tulisan-tulisan ya yang kita nyanyikan itu lalu terimpres ya, kita impresi, itu memberikan kesan kepada pikiran kita ya, memberikan kesan kepada pikiran kita, itu akan membentuk jiwa kita juga gitu, karena dia akan mempengaruhi terhadap jiwa, mempengaruhi terhadap roh ya. Nih sekali lagi ya, imajinasi mental kita itu akan dibawa gitu oleh narasi dari teks ya. Coba Anda nyanyi ya, kita terbiasa dengan nyanyi itu, lalu nanti tanpa sadar ya mental pikiran kita itu akan membuat picture gambaran-gambaran ya. Misalnya Anda bernyanyi tentang salib Kristus ya, Anda akan membuat gambaran. Nah, itu akan mempengaruhi ya kerohanian kita. Nyanyian dapat memupuk. Nah, ini memupuk ya, nourish ya, memupuk jiwa kita melalui gerakan fisik bernyanyi. Nah, kok bisa ya? Bisa ya. Ingat ya, bernyanyi itu sebuah tindakan fisik ya, tindakan fisik ya. Kita nggak nyanyi dalam hati, kita nyanyi di jemaat itu nyanyi secara fisik, yaitu ada suara kita dan tubuh kita terlibat di dalamnya. Jadi gini, semakin serius kita menggunakan suara kita, itu akan semakin berdampak terhadap jiwa kita. Ambil contoh yang gampang ya, ambil contoh. Waktu saudara nyanyi di gereja, saudara nyanyi dengan begitu serius menggunakan vokal yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Dengan sungguh-sungguh, dengan teknik napas yang terbaik gitu ya. Terus saudara bandingkan dengan saudara nyanyi dengan malas-malas. Ya, saudara nyanyinya ya tidak pakai tenaga begitu ya. Volumenya itu paling besar cuma 10% gitu dari tenaga saudara gitu ya. Nah, itu akan langsung berdampak sama mental kita, sama kejiwaan kita. Ya, kita pun akan dibawa untuk tidak bersungguh-sungguh. Tapi bandingkan ya, kalau saudara misalnya nyanyi yang di gereja, ya katakanlah saudara ini belajar teknik vokal begitu, lalu saudara nyanyi seperti penyanyi opera begitu ya, nyanyi dengan luar biasa, itu dampaknya kan sangat berbeda. Ya. Itu akan memiliki makna tersendiri untuk kerohanian kita gitu. Karena kita begitu menseriusi setiap teks yang kita nyanyikan dan setiap lantunan melodi yang berdampingan dengan teks itu. Nah, ini ya. Jadi ini dapat memupuk jiwa kita, ya, memupuk jiwa kita melalui gerakan fisik, ya, melalui kesungguhan fisik kita di dalam menaikkan nyanyian-nyanyian. Ya. Maka saudara lihat ya, nyanyian ya tanpa disadari ya, dia akan memahat sebuah kontur emosi. Kontur itu kayak grafik gitu ya. Dia akan memahat kontur emosi pengalaman rohani kita. Ya. Kontur emosi pengalaman rohani kita. Ya. Bagaimana? Nah, itu jadinya gini. Struktur musik ya. Struktur musik itu bukan sekedar kulit bagi teks. Ya. Bukan hanya pembungkus. Tapi musik itu bisa membentuk afeksi jiwa kita. Ya. Musik bisa membentuk afeksi jiwa kita. Mengapa? Karena ia memberikan konten emosi kepada teks. Sekali lagi ya, musik itu entah itu melodinya, ritmenya, harmoninya, itu bisa memberikan konten emosi kepada teks. Ya. Musik itu dengan kata lain menginterpretasi teks itu. Ya. Ambil contoh misalnya begini ya, makanlah roti ini.
Ya, misalnya begitu ya, itu teksnya, makanlah roti ini. Saudara bisa membuat melodi dari kata teks itu dengan melodi yang bersuka cita, atau melodi yang malas, gitu, atau melodi yang guyon-guyon, ya. Makanlah roti itu, misalnya begitu kita ngomong, atau makanlah roti itu, atau bagaimana, begitu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi musik itu akan memberikan emosi kepada teks, gitu, dan dia akan memahat kontur emosi di dalam jiwa kita, gitu. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, teks tadi itu makanlah roti ini. Itu ternyata teksnya itu misalnya ya di dalam konteks perjamuan kudus. Perintah Yesus kan, makanlah inilah tubuhku misalnya begitu kan. Lalu saudara membuat melodinya itu, yang guyon-guyonan gitu ya. Maka itu akan membentuk emosi terhadap teks itu ya begitu terhadap pikiran kita. Lalu kita pun akan melihat perjamuan kudus menjadi hal yang remeh. Gitu. Ya, menjadi hal yang remeh. Nah, ini penting sekali ya, sehingga akhirnya membawa kita ke dalam satu pemahaman rohani yang salah ya. Karena kita tahu perjamuan kudus bukan hal yang remeh, itu betul-betul adalah sakramen yang diperintahkan Tuhan secara langsung ya. Jadi musik itu apa? Menginterpretasi teks gitu. Ya, menginterpretasi teks karena dia memberikan emosi di dalamnya ya. Jadi, saudara kita harus careful ya. Kenapa? Karena musik yang buruk itu bisa merusak teks yang baik. Ya, kita punya teks yang baik, tapi kalau kita kayak tadi yang saya kasih contoh ya, kita bikin musik yang buruk gitu ya, itu jadi teksnya jadi tidak karu-karuan kita maknai gitu ya. Kita jadi salah memahami maksud teks itu. Gitu, ya. Namun sebaliknya ya, musik yang indah ya, itu bisa membuat teks yang dangkal pun jadi ditolerir, betul nggak? Ya, saudara punya teks ya, yang itu teksnya nggak terlalu lah berbobot, tapi walaupun juga nggak salah gitu ya teksnya, tapi nggak kurang berbobot gitu ya. Tapi karena saudara bisa well crafted ya, saudara bisa menata musiknya itu dengan baik ya, kita masih bisa tolerir ya. Jadi ini artinya apa? Ini artinya struktur musik itu betul-betul bukan hanya kulit bagi teks ya, tapi betul-betul bisa membentuk afeksi jiwa kita. Ya. Afeksi itu artinya ini ya, emosi yang mendalam ya, saudara ya. Afeksi yang mendalam. Nah, ini penting sekali saudara untuk kita perhatikan. Saya sudah tidak terlalu banyak akan komen kalau masalah tentang wah teks itu isinya apa ya, di seminar-seminar saya yang dulu sudah pernah saya bahas ya, dan saudara kalau mau cek boleh di dalam YouTube-nya Egan Ministry ya, itu tentang bagaimana isi daripada nyanyian yang mengandung doktrin, mengandung teologi, mengandung firman Tuhan, itu saudara juga pasti sudah melihat hal itu ya. Nah, ada teks nyanyian yang miskin gitu ya, kata-katanya itu saja gitu ya, nggak ada pengembangan. Tapi ada teks yang panjang sekali dan wah ini perlu ditelaah lebih lanjut, seperti him-him gitu ya kan. Him-him itu kan ada yang sampai 3 bait, 4 bait, 5 bait begitu kan. Begitu panjang yang perlu ditelaah betul-betul ya. Nah, itu kaitannya juga dengan makanan ya. Saya sangat setuju sekali jika nyanyian gereja itu penuh dengan pemahaman teks. Walaupun tidak harus kompleks ya teksnya, tapi itu bisa menolong kita untuk kaitannya dengan makanan rohani tadi gitu ya. Untuk membuat kerohanian kita itu jadi sehat gitu. Melalui teks-teks tersebut yang begitu kaya gitu ya. Begitu lengkap gizinya, begitu lengkap vitaminnya. Anda bisa bayangkan ya kalau teks nyanyian itu begitu miskin begitu ya. Udah gitu aja misalnya haleluya puji Tuhan sudah begitu ya, itu diulang-ulang begitu, itu tidak akan memberikan nourishing ya, itu tidak akan memberikan pemupukan gitu ya, tidak akan bisa memberikan pemupukan rohani ya. Nah, ini sangat berbeda sekali ya dengan him-him yang teksnya banyak itu sekali ya. Walaupun ya kita juga mesti careful ya. Bukan berarti kalau teks itu banyak lalu dia bisa benar gitu, tidak tentu juga gitu ya. Memang harus kita lihat ya apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak gitu ya. Nyanyian yang dinyanyikan sebagai makanan jiwa juga adalah sebuah tindakan sosial. Nah, ini maksudnya begini ya. Sebagaimana ini kaitannya dengan konsep makanan ya. Ini bukan sekedar hanya untuk memberikan makanan bagi tubuh, tapi juga adalah sebuah kultur komunikasi dalam peradaban manusia. Benar nggak ya?
Kan kita tahu ya, kalau di dalam kehidupan kita ya, kalau kita namanya eating, makan itu tidak hanya sekedar kasih kasih makan kepada tubuh gitu ya, tapi juga ada urusannya itu komunikasi dengan orang. Betul nggak? Misalnya ambil contoh, ya ambil contoh, saudara berbisnis ya dengan seseorang. Nah, habis itu saudara mau ngomong-ngomong nih dengan seseorang berbisnis. Nah, paling enak tuh gimana komunikasinya kira-kira? Saudara pasti ngajak dia ke restoran, bukan? Makan. Nah, gitu. Tapi ini kan bukan inti utamanya, bukan makannya gitu. Tapi ini saudara mau sedang bicara bisnis. Betul kan? Itu. Contoh yang lain adalah saudara dating, pacaran. Ya kan? Saudara pacaran. Saudara pergi apa? Udah, kita udah tahu lah. Namanya orang pacaran tuh pasti tidak akan lepas dari makan. Ya kan? Ajak makan bersama. Ya. Coba terjadi seperti ini ya. Saudara pacaran, saudara kencan gitu ya. Saudara habis itu saudara ajak makan. Udah itu pas selesai makan, orang yang saudara ajak makan, dia cuma ngomongin makanan. Setelah itu selesai pulang. Kira-kira saudara gimana? Saudara langsung kesal sekali ya, bukan? Kenapa? Karena bukan itu intinya begitu. Intinya ini adalah pengen komunikasi gitu. Nah, itulah manusia ya. Jadi makanan ini pun ini bisa berkaitan dengan kita berkomunikasi dengan seseorang. Kalau enggak, ya kita nggak ada bedanya sama binatang. Binatang itu makan ya udah untuk kebutuhan tubuh aja, nggak ada urusannya itu dengan komunikasi dengan sesamanya gitu ya. Malah mereka bisa saling berebut ya tentang makanan. Nah, ini pun terjadi di dalam nyanyian kita ya. Yaitu apa? Sebuah tindakan komunikasi antara siapa? Kita dengan Allah dan dengan sesama. Nah, coba kita lihat ya, ini ada paralel yang Efesus tadi di dalam Kolose 3 ayat 16 ya. Kolose 3 ayat 16. Apakah ada yang bisa membacakan Kolose 3 ayat 16? Silahkan, saudara-saudara, mungkin ada yang bisa membacakan. Kolose 3 ayat 16. Silahkan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara lihat ya, tindakan komunikasi terhadap dua, ya, yaitu pertama justru horizontal, yaitu apa? Kita mengajar, menegur dengan apa? Nyanyian, ya kan? Tapi pada saat yang sama kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ya ini. Jadi ini adalah sebuah tindakan komunikasi juga gitu. Jadi ini dampak penting terhadap spiritual ya. Jadi kalau kita tidak melihat ya nyanyian ini akan memiliki signifikansi terhadap kerohanian kita, maka nyanyian itu hanya akan sebatas klise di mulut. Ya. Hanya akan sebatas klise di mulut. Dan itu tidak akan memiliki makna apa-apa terhadap kita berkomunikasi dengan Tuhan. Juga tidak akan bermakna apa-apa terhadap kita ngomong untuk orang lain begitu. Ya. Nah itu sebab saudara-saudara kita perlu melihat ya makanan nyanyian ini sebagai sebuah makanan ya dan pengakuan iman ya, sebagai makanan bagi jiwa kita. Ketika kita disegar, ketika kita dikenyangkan dan bukan hanya dikenyangkan, tapi kita juga diberi kesehatan dengan nyanyian-nyanyian itu. Nah, apa yang kita akan lakukan? Maka kita bersyukur kepada Allah, bukan? Nah, kita bersyukur lagi dengan nyanyian. Kedua, kita akan bagaimana? Kita akan mengajar kepada orang lain, ya kan? Kata Kolose tadi gitu. Sebagaimana sebuah makanan yang menyehatkan diri kita pasti akan share kepada orang lain, ya kan? Ya kan? Kamu tahu nggak? Kamu kalau mau sehat begini, ini kamu makan begini. Gitu. Nah, nyanyian pun demikian begitu. Waktu kita nyanyikan nyanyian itu, ini akan berdampak secara sosial, ya, akan berdampak secara horizontal kepada orang-orang lain, ya. Nah, saya pikir saya tidak akan terlalu panjang berbicara dengan aspek spiritual ini ya, karena ini sudah memang pada umumnya kita bicara musik gereja pasti ya kaitannya dengan kerohanian, ya tidak mungkin tidak itu ya, kaitannya dengan hidup rohani kita secara pribadi juga, ya. Dan kaitannya bagaimana kita juga membuat diri kita pun menjadi sehat secara rohani. Mungkin yang poin penting yang mesti saya tekankan itu tadi ya,
bahwa mungkin kita sering tidak sadari bahwa nyanyian itu bisa tanpa sadar, ya, itu membentuk banyak hal di dalam kerohanian kita, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita juga, bagi para pimpinan gereja, bagi para musikus di gereja, atau siapa yang berwenang dalam memilih nyanyian-nyanyian, mesti hati-hati. Di dalam arti, kita tidak bisa asal memilih itu suka-sukanya saya gitu. Tapi ini ada kaitan dengan memberi makanan gitu, ya, yaitu memberi makanan yang sehat kepada jemaat. Ya, sekali lagi ya, memberi makanan yang sehat kepada jemaat. Gitu. Nah, ini yang mesti dikerjakan ya, kalau kita mau cari implikasinya terhadap gereja. Ya. Kedua, kalau kita mau cari implikasinya juga terhadap diri kita secara keseharian, apa yang kita dengarkan melalui nyanyian-nyanyian rohani itu juga penting. Kita mesti selektif, ya, karena tidak semua nyanyian-nyanyian, apalagi sekarang ini kan banyak recording nyanyian rohani. Tidak semua nyanyian-nyanyian teks nyanyian tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, seturut dengan firman Tuhan. Atau bahasa dari ininya, makanan tadi, ya, tidak semua makanan itu mempunyai nilai gizi yang baik dan vitamin yang baik itu untuk kesehatan rohani kita. Ya, nah, saya udah jelaskan tadi bagaimana caranya nyanyian itu bisa masuk ke dalam bawah sadar kita, masuk ke dalam mental kita, masuk ke dalam kerohanian kita. Nah, jadi pemupukan jiwa itu dikerjakan oleh nyanyian itu melalui pola dan habituasi. Nah, ini dia ya. Kita tidak boleh anggap remeh yang namanya habituasi atau kebiasaan. Ya, kebiasaan itu penting sekali, saudara. Itu sesuatu yang diulang-ulang. Itu justru menunjukkan jati diri kita. Ya. Orang yang suka berubah itu sebenarnya dia bingung dengan diri dia. Tapi orang yang bisa konsisten terus. Saya bukan mengatakan ini ya repetisi pengulangan di dalam arti yang negatif ya, yaitu akhirnya membuat boring ya, bukan itu ya. Tapi ini di dalam arti cinta begitu ya, melakukannya terus-menerus, konsisten. Ini sama seperti kalau kita mengasihi pasangan kita, istri kita atau suami kita, ya kan? Kita akan terus konsisten, ya, konsisten. Justru itu menunjukkan ketulusan kita, ya. Ketimbang kita melakukannya rubah ini, kita mau mencari muka aja gitu, rubah ini, rubah itu gitu. Itu nggak tulus. Justru ketulusan dan kepolosan kita itu bagaimana kebiasaan kita gitu loh. Mengapa? Karena gini, karena kebiasaan itu dapat membentuk karakter. Ya. Justru itu akan membentuk karakter kita. Ya. Nah, sekarang kebiasaan ini dikerjakan melalui apa? Melalui pola rutin yang teratur. Rutin dan teratur. Ya. Nah, itu misalnya kita ambil contoh, itu dapat dilihat dari liturgi kita. Anda lihat kan kalau kita punya liturgi, bukankah tiap minggu kita mengulang-ulang itu terus? Ya, ulang-ulang gitu ya. Nah, kalau kita betul-betul memahami ini ya, ini sebenarnya adalah cara Allah membentuk kita ya, melalui sebuah kerutinan yang diulang-ulang ya. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Nyanyian yang include yang ada di dalam liturgi itu juga itu membentuk kita. Ya. Nah, coba gampangnya ya, saudara hitung saja berapa banyak lagu yang kita nyanyikan dalam setahun. Ya. Lalu saudara lihat bagaimana itu sudah memberikan makanan bagi kita. Ya. Dan kita pasti ada lagu yang udah kita ulang-ulang terus, ya kan? Yang ulang-ulang terus. Karena mungkin kita setahun paling cuma dapat berapa lagu baru. Ya. Setelah itu kita mengulang lagi, ya. Ini saya kutip ya John David Field ya. Jadi mengatakan gini ya. And this diet need to include. Saya langsung bahasa Indonesia aja ya biar kita hemat waktu ya. Dan menu ini ya memerlukan untuk dimasukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan rohani. Ya. Jadi dia harus juga masuk seluruh ranks daripada afeksi Kristen, yaitu apa? Thanksgiving, ucapan syukur, ya. Supplication, permohonan, lamen, ratap, ya. Juga harus apa? Masuk dalam kisah narasi keseluruhan Kristen, ya. Apa? Narasi Kristen yang secara keseluruhan. Ya. Kita tahu ya narasi Kristen itu dimulai dari apa? Penciptaan, creation. Lalu ada kejatuhan. Lalu ada kelahiran Kristus. Ada pengajaran oleh Kristus. Ada penderitaan, ada kematian, ada kebangkitan, dan ada kenaikan.
Ya, ini narasi Kristen yang kita terus ulang-ulang, bukan, di dalam liturgi kita, ya, liturgi gereja kita. Ya. Kemudian apa? Ada pengutusan Roh Kudus dan ada kedatangan kerajaan Allah. Ya. Nyanyian itu mesti include itu semua juga. Lalu mesti include apa? Include juga him-him yang memberikan pengajaran, ya, pengajaran Kristen tentang apa? Misalnya tentang social justice, keadilan sosial, tentang kesaksian penginjilan dan doa. Nah ini, jadi ini yang disebut menu, kata Wilfrid bilang. Menu ini sudah ada di dalam liturgi kita. Lalu kemudian nyanyian kita itu mengikut tema-tema ini, gitu. Dan ini akan membentuk umat yang akhirnya kita sebut tadi ya di atas itu, ya, pemupukan jiwa, ya, yang dikerjakan ya melalui pola dan habituasi tadi, pola dan kebiasaan, itu, ya, pola dan kebiasaan. Ya. Sekali lagi ya, saudara, kita tidak bisa anggap remeh yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu penting. Ya, saya ambil contoh lah lain gampangnya. Kalau orang yang sudah biasa ya, misalnya, apa ya, misalnya udah biasa nyetir lah ya, nyetir motor atau nyetir sepeda lah begitu ya kan. Kalau orang sudah terbiasa nyetir sepeda, apakah saudara akan mulai lagi nyetir itu langsung pakai berpikir begitu ya? Lalu saudara mulai runtut sistematiknya, kalau saya mau belok kanan saya harus begini dulu, polanya harus begini. Enggak. Kalau orang yang sudah biasa itu bahkan sudah lewat dari alam pikirnya. Dia seperti melakukan itu dengan begitu natural saja, ya. Atau beginilah paling gampangnya, saudara misalnya naik sepeda motor, saudara mau menuju ya dari jalan A, lalu saudara menuju ke tempat yang namanya jalan D misalnya begitu. Ya. Dan jalan D ini harus saudara tempuh lewat jalan B, lalu B1, B2, lalu lewat C, lalu lewat D. Nah saya tanya ya, kalau orang yang baru pertama kali, dia akan mulai cari peta dan dia mulai hitung ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Tapi dengan orang yang udah biasa dengan itu semua, perlu nggak dia mikir lagi? Nggak perlu. Bahkan mungkin dia sambil jalan pun dia malah mikir yang lain. Sambil jalan mikir yang lain, dalam waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit, dia sudah sampai di jalan D. Mengapa kok bisa begitu ya? Tanpa ada ini pikiran yang harus dia menata kemana-mana gitu. Bahkan dia mungkin kalau ditanya, tadi kau jalan ke sini lewat jalan mana? Gitu. Ya kan? Mungkin dia sampai bisa lupa gitu lihat jalan mana karena dia lagi mikir yang lain. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini penting ya. Jadi nyanyian ini gimana membentuk kerohanian kita, memupuk kerohanian kita. Ini melalui kebiasaan. Ya. Jadi saudara jangan ini ya, jangan langsung ini mikirnya gini. Wah, habis ini saudara bisa rohani kalau sudah nyanyi. Enggak, saudara. Kita perlu melakukan habit ini diulang-ulang. Ya. Itu mengapa nyanyian itu mesti hidup di dalam kita bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Saya ambil contoh ya, mungkin saudara pernah dengar Mazmur Geneva dari Calvin, ya, yang di kota Geneva di Swiss ya, itu tokoh reformator. Itu ya nyanyian Mazmur mereka itu ya di gereja yang dilakukan oleh Calvin ya. Itu tuh nggak hanya hidup dalam liturgi loh saudara ya. Pada masa itu ya, itu hidup di dalam keseharian. Mereka kerja di kantor, di salon-salon, di mana. Itu nyanyian Mazmur itu berkumandang dari mulut mereka. Mereka nyanyi itu menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari mereka. Dan kita tahu kan dampaknya terhadap kerohanian orang-orang masa itu, gitu ya. Betapa luar biasanya kota Geneva. Nah itu. Jadi nyanyian rohani kita itu sekali lagi, ini menu makanan yang harus membentuk kita. Dan kita juga tahu bukan, kalau kita ingin hidup sehat melalui pola makanan, kita nggak bisa makan 1, 2, 3 kali saja. Kita harus melakukan itu rutin dan teratur. Ya, rutin dan teratur. Ya. Oke. Aspek selanjutnya ya, saya selesaikan ya, aspek tadi rohani sudah saya anggap selesai. Sekarang aspek komunal dan aspek kesatuan. Ya. Nah, nyanyian gereja itu apa? Nyanyian gereja itu sebuah perwujudan kesatuan, saudara. Ya, kesatuan apa? Kesatuan jemaat. Ya. Sebuah perwujudan kesatuan jemaat. Ya. Karena bernyanyi secara rohani itu adalah menyanyikan iman. Ya kan, tadi yang kita bilang ya. Ingat, iman itu tidak boleh beda. Kalau beda bukan seiman namanya. Iman itu mesti satu. Itu katakan Alkitab bilang kan, satu iman. Kita memiliki satu iman. Mau orang dari denominasi manapun, dari zaman manapun, ya, dari zaman yang dulu sampai yang nanti akan generasi penerus kita, itu iman yang sama. Iman kepada Kristus yang adalah Allah dan manusia sejati. Itu satu iman gitu ya. Nah, ini akhirnya membuat
kesatuan. Ya. Nah, makanya saudara-saudara, melalui ini kita bisa melihat ya, kenapa kita bisa masih menyanyikan nyanyian-nyanyian gereja yang dahulu kala. Kenapa? Karena kita percaya kita waktu menyelihat mereka memiliki iman yang sama seperti kita pun ingin memahami, gimana sih orang zaman dahulu itu memahami Kristus melalui nyanyiannya. Nah, kita coba nyanyikan. Ingat tadi di awal saya bilang ya, kita mau belajar mengerti kerohanian itu tentang kebijaksanaan itu tidak melalui konsep gitu kalau melalui nyanyi, tapi melalui tindakan partisipasi. Ikut terlibat di dalamnya, ikut bernyanyi. Ya. Makanya di dalam jemaat kita harus ikut bernyanyi. Tanpa saudara ikut bernyanyi, saudara mana mungkin bisa akan mendapatkan wisdom itu dari nyanyian. Ya. Nah, lebih lagi ya ini, bagaimana kita bisa akan melihat kesatuan iman dari seluruh umat Tuhan di sepanjang sejarah. Kalau kita tidak mau terlibat di dalam nyanyian gereja itu. Ya, jadi sekali lagi ya, aspek komunal ini kaitannya dengan nyanyian iman. Bernyanyi dalam ibadah itu menggambarkan kesatuan dalam perbedaan. Ya, saya ambil kutipan ya. Music provides a compelling sound, image is differentiated unity and unify diversity. When we sing together, we hear simultaneous voices, which are nevertheless also no voice. Jadi artinya gini ya, musik itu memberikan ini ya, sebuah suara ya, gambaran bunyi yang mana itu bisa membedakan yang satu, sekali lagi ya, bisa memberikan perbedaan kepada yang bersatu, tapi pada saat yang sama bisa menyatukan apa yang berbeda gitu. Ya, contohnya ini ya, ketika kita nyanyi bersama, ya, nyanyi bersama di dalam ibadah, kita kan akan mendengarkan bunyi yang bergabung jadi satu, betul ya? Yang simultaneous voice gitu ya, bunyi yang banyak begitu ya. Kita dengarkan. Tetapi juga which are nevertheless also one voice. Ya, yang mana juga itu ada suara yang satu. Jadi gini, saudara ikut nyanyi, saudara akan mendengarkan banyak orang, tapi pada saat yang sama, saudara juga mendengarkan suara saudara, bukan? Artinya apa? Yang satu ini ada di dalam komunal, yang komunal juga itu menginclude yang satu. Gitu. Nah, inilah keunggulan daripada nyanyian umat, ya, nyanyian jemaat, gitu ya. Sehingga akhirnya membuat kita itu tidak individual, ya, tidak membuat kita itu sendiri, tapi kita membuat itu bersama, bersatu dengan jemaat. Gitu. Saya sangat care sekali ya ketika melihat di dalam jemaat ada jemaat yang tidak mau bernyanyi. Nah, saya pikir itu bisa jadi permasalahan memang banyak juga ya. Tetapi salah satu yang paling penting yang kita soroti, yang harus kita tegur di sana adalah apa? Ini berarti orang ada kemungkinan anti komunal, gitu. Ya, kok nggak mau bernyanyi, gitu. Apalagi kalau misalnya begini ya, ketika di jemaat dia nggak mau bernyanyi, tapi waktu disuruh ke depan nyanyi solo dia bernyanyi. Nah, ini bahaya nih. Ini orang suka apa? Menonjolkan individual, gitu. Ya, yang tentu tidak kompatibel dengan prinsip komunalnya gereja, gitu. Ya. Ini kita harus perhatikan ya. Walaupun memang banyak sekali alasan jemaat ya tidak mau bernyanyi di dalam ibadah ya, karena mungkin mereka merasa tidak bisa nyanyi, malu dan segala macamnya. Tapi itu bukan alasannya, karena Alkitab memerintahkan kita untuk bernyanyi di dalam ibadah. Nah, sekali lagi ya, nyanyian itu akan memberikan gambaran kesatuan ya, ketika kita bernyanyi bersama ya. Itu kutipan dari Stephen R. Guthrie. Kemudian ya, nyanyian itu membentuk kerendahan hati antara sesama umat ya. Membentuk kerendahan hati. Nah, saudara mungkin bingung ya, kok bisa ya nyanyian itu membentuk kerendahan hati di dalam sesama umat ya. Nah, coba nanti ya kita lihat ya, ini Efesus 5 ayat 20 sampai 21 ya. Ini juga tadi yang sudah saya baca ya. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Boleh nggak saudara ada yang bacakan lagi? Efesus 5 ayat 20 sampai 21, silakan. Efesus 5 20 sampai 21. Ya, silakan ada yang membacakan. Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Padahal di ayat sebelumnya 19 Paulus bilang bernyanyi. Ya.
Nah, ini kita tidak dapat mengabaikan fakta ya, bahwa bernyanyi ya kepada seseorang dan yang lain, kan ini kan di konteksnya situ. Saudara lihat ayat 19 ya, berkata-kata seorang kepada yang lain ya. Kita nggak dapat mengabaikan fakta ini ya, bernyanyi kepada yang lain, bersyukur kepada Allah dan merendahkan diri itu adalah satu perintah. Sekali lagi ya, ini semua satu perintah ya. Sehingga ini bernyanyi dan saling merendahkan diri ya, mutual submission itu di dalam bahasa Inggrisnya ya. Mutual submission, saling merendahkan diri. Itu adalah dua manifestasi paralel dari manusia baru di dalam Kristus atau anak-anak terang. Nah, saudara lihat pasal yang kelima. LAI memberikan apa? Judul apa? Anak-anak terang. Lalu saudara lihat pasal 4 di ayat 17. LAI memberikan judul apa? Manusia baru. Ya, manusia baru. Jadi manifestasi daripada yang disebut manusia baru yang sudah ditebus Kristus yang ada di dalam terang, itu manifestasinya apa? Bernyanyi seorang kepada yang lain, lalu saling menundukkan diri. Ya, saling memberikan kerendahan hati gitu. Saling rendah hati satu sama lain. Lah kok bisa begitu ya? Ya, saudara, waktu kita nyanyi, ingat ya, kita nyanyi satu sama lain kan. Kita mendengar suara orang banyak, tapi suara kita pun ada di dalamnya. Tapi kita tidak mau main tonjol-tonjolan, bukan? Waktu kita nyanyi sama-sama, kita bernyanyi, kita juga mendengar suara orang lain. Dan di dalam suara orang lain itu kita terjadi one voice satu sama lain. Nah, ini kan namanya belajar kerendahan hati, ya kan? Nah, saudara lihat ayat 22 tadi, ayat 5. Lalu tiba-tiba Paulus kemana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, kan ini juga contoh dari submission, ya, contoh daripada ketundukan gitu, contoh dari bagaimana mutual saling merendahkan diri satu sama lain. Ya. Sehingga saudara, nyanyian itu berdampak penting ya, nyanyian umat yang bersama-sama dilakukan itu berdampak pentingnya juga terhadap bagaimana kita berelasi dengan sesama. Ya. Nah, sekarang tanyaannya gini, gimana mutual submission ini dapat terjadi dalam nyanyian, ya kan? Nah, menyanyikan sebuah teks secara bersama itu akan melibatkan sinkronitas. Sekali lagi ya, melibatkan sinkronitas, yaitu apa? Satu tempo, ya. Yaitu bagaimana semua penyanyi di dalam jemaat ibadah itu menundukkan dirinya terhadap tempo tertentu, terhadap struktur musik tertentu dan ritme tertentu. Anda bisa bayangkan enggak ketika kita nyanyi di dalam jemaat, lalu tiba-tiba ada satu jemaat yang enggak mau ikutin tempo. Maka apa yang terjadi sama ibadah itu? Pasti kacau gitu. Nah, bayangkan ya sekarang kita ngeliat ya, bagaimana nyanyian di dalam ibadah itu mengajarin umat untuk rendah hati. Mengajarin umat untuk mutual submission. Apa tadi mutual submission itu? Saling ketundukan ya, saling merendahkan diri. Kalau kata Efesus itu dikatakan ini ya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain ya, saling merendahkan diri gitu. Nyanyian itu ngajarin seperti itu ya, karena kan kita nyanyi mesti sinkron ya, kita mesti ngikutin tempo yang ada gitu, kita mesti ngikutin bagaimana emosi dari musik itu gitu, kita mesti ngikutin ketukan daripada lagu tersebut ya. Semua jemaat diajarin untuk seperti itu waktu kita nyanyi bersama-sama di dalam umat. Ini yang disebut dengan mutual submission gitu. Melalui nyanyian yang dinyanyikan bersama, justru kita menemukan diri kita ada di dalam sebuah kesatuan komunal, bukan menghilangkannya. Jadi hati-hati ya, kita suka keliru gitu ya. Justru kita di dalam komunitas umat itu kita tidak terhilang identitas kita, malah kita menemukannya, ya, yaitu di dalam keunikan personal kita, gitu. Ya. Ini hidup komunal ini sangat kental sekali ya, kelihatan di dalam bernyanyi ya, di dalam nyanyian bersama di dalam umat. Kita akan melihat diri kita ada di dalamnya sebagai satu kebagian ya, satu kesatuan gitu ya. Jadi bukan menghilangkannya. Nyanyian dapat menolong kita ya, memahami apa artinya mendengar dan merespon orang lain ya, mendengar dan merespon orang lain ya. Ini saya kutip ya, Roger Scruton di dalam bukunya Aesthetic of Music ya. Roger Scruton ini filsuf ya saudara ya. Dia mengatakan gini, in responding to a piece of music, dalam merespon satu karya musik ya, we are being led through a series of gesture which gain their significance from imitation of community ya. Kita itu dipimpin melalui sebuah seri gestur ya, yang mana akan memperoleh manfaat ya melalui signifikansinya itu series tadi ya, dari keintiman komunitas ya, dari keintiman komunitas itu. Melalui apa? Melodi, harmoni, dan ritme. Ya. Kita masuk ke dalam sebuah dunia di mana
orang lain hadir bersama dengan diri kita. Ya, where the other exists beside the self, begitu. Ya. Jadi melalui gerakan melodi itu. Mengapa? Karena ini terjadi apa? Ini terjadi sebuah relasi gitu ya. Terjadi sebuah hubungan ya. Ada apa namanya? Ada action, ada respon begitu ya. Kita bisa mendengar orang lalu kita bisa berespon ya. Jadi kalau kita misalnya kita nyanyi ya di dalam umat gitu, nyanyi bersama gitu ya. Mungkin kalau dalam paduan suara kita bisa lebih enak mencontohkannya ya gitu ya. Ketika kita mendengar misalnya suara dari yang lain, katakan kita sopran lalu kita mendengarkan suara tenor menyanyi, kita juga bisa berespon gitu untuk membuat itu menjadi sebuah harmoni begitu kan. Nah, tapi ini juga bisa kita ngelihatnya ini di dalam contoh contoh nyanyian jemaat begitu ya. Di dalam jemaat juga kita seperti itu ya. Kita mendengar orang lain, kita berespon terhadap mereka, kita berespon terhadap nyanyi. Ketika orang dengan sungguh-sungguh bernyanyi, kita pun ikut bersama-sama untuk berespon di dalamnya, dalam satu kesatuan. Ya mirip yang dikatakan di dalam oleh Roger Scruton tadi ya. Nah, saudara bandingkan hal ini ya dengan kontras manusia lama yang Paulus nyatakan bahwa kehidupan berdosa itu menghancurkan kesatuan dalam berespon baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Nah ini ya, justru manusia yang jatuh dalam dosa itu malah menghancurkan hal ini ya. Kita begitu sulit untuk mendengar orang lain, kita juga begitu sulit untuk merespon orang lain. Ya kita lihat itu Efesus 4, 17, 19 ya, ini semuanya banyak dijelaskan di dalam Efesus ya. Efesus 4, 17 sampai 19 saya bacakan ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Satu pikiran ya. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Lalu ayat 25 ya saya bacakannya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Lihat ya. Jadi dosa itu membuat manusia itu hidup dalam dusta dan kita tidak bisa berespon baik kepada orang lain. Kita nggak bisa mengatakan yang benar kepada orang lain. Itulah dosa. Kontras dengan ini ya, dengan nyanyi gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak keuntungan ya, banyak manfaat daripada bernyanyi bersama-sama. Ya, bernyanyi bersama-sama di dalam jemaat. Ya. Sekarang kita lihat aspek perilaku ya. Saya tidak akan berlama-lama, saya harus cepat supaya nanti kalau saudara ada kesempatan tanya, kita bisa lebih diskusi ya. Aspek perilaku ya atau behavior ini, yaitu nyanyian yang dinyanyikan itu bersifat ketubuhan ya, fisik. Ya. Saudara harus akui ini ya, kita harus akui. Bernyanyi itu kan bersifat fisik. Sebenarnya musik juga bersifat fisik, yaitu apa? Kan materi kan bunyinya musik itu, yaitu materi bunyi. Bunyi itu materi ya, kita tahu itu dalam hukum fisika bukan? Bahwa bunyi itu adalah materi ya. Nah, nyanyi itu kaitannya dengan tubuh kita, akan melibatkan apa? Gestur dan otot-otot tubuh. Terutama apa? Rongga mulut ya, rongga mulut. Maka kita akan lihat ini ya, perilaku mulut ini akan menjadi sorotan penting ya bagi perilaku penyanyi ya. Nah, saudara lihat tadi ya yang di Efesus tadi ya, Efesus 4:5 tadi ya, yang saya baca. Sebelum menuju perintah bernyanyi ya yang di Efesus pasal 5 ya, itu Paulus memberikan pemaparan tentang manusia baru dan anak-anak terang dalam pasal 4 dan pasal 5 ya dari surat Efesus ya. Nggak mengejutkan loh saudara kalau kita lihat di situ Paulus memberikan banyak nasihat terhadap penggunaan kata-kata dan mulut. Ayo kita lihat ya. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 25 ya. Ya, saya bacakan ya untuk sekalian ya. Efesus 4 pasal 4 ayat 25 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota ya. Lalu ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lihat lagi ya, perkataan ya. Kita lihat pasal 5 ayat 3 dan 4 ya. Pasal 5 ayat 3 dan 4 ya.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus, orang-orang kudus ya. Sekali lagi ya, jangan disebutkan di antara kamu. Ya, jangan disebutkan ya. Lalu demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Jadi nggak ada boleh perkataan kotor. Ya. Ucapkanlah syukur. Saudara lihat lagi di ayat yang ke-6 ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian menandakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bahkan kata-kata hampa pun, yaitu vanity, kata-kata yang sia-sia, itu kita tidak boleh dibiasakan. Ya. Sebagai manusia baru dan anak-anak terang. Lanjut ya, 11-12. Ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Menyebutkan saja pun. Ya. Menyebutkan saja pun. Saudara lihat itu ya. Ini berulang-ulang ya Paulus ngomong tentang berkata-kata gitu ya, sebagai manusia baru. Dan puncaknya apa? Ayat ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini apa? Ya ini semua nyanyian ya, hanya dengan tipe-tipe yang berbeda. Ini semua nyanyian. Saudara lihat ya puncak itu ya. Dari Paulus memberikan nasihat tentang hati-hati dari berkata-kata, lalu akhirnya masuk ke dalam nyanyian. Nah, ini betapa penting saudara ya, bahwa nyanyian itu memberikan pengaruh terhadap perilaku behavior kita, khususnya kita bagaimana berkata-kata. Saudara, kalau kita dibentuk dengan nyanyian-nyanyian yang indah, kata-kata yang tertata, kata-kata yang bagus, ya dibiasakan dengan itu, maka itu akan mempengaruhi keseharian kita di dalam berkata-kata. Betul tidak? Saudara silakan praktek saja. Saudara hidup dan tinggal di tengah kelompok orang atau bahkan keluarga mungkin ya, yang selalu menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang jorok, maka kita akan terbiasa dengan itu semua. Dan itu menjadi perilaku kita, menjadi behavior kita. Nah, Anda kalau melihat nyanyian-nyanyian gereja, khususnya him-him, itu kan dibangun ya dengan bentuk puisi yang indah, kata-kata yang indah. Nah, kalau kita terbiasa dengan itu semua, dan itu pun akan membentuk mulut kita ini, gitu. Kita tahu sekali ya, lidah kita ini sulit dikontrol gitu ya. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa tutup yang namanya telinga, ya. Tidak bisa tutup telinga gitu. Kita pasti akan mendengar banyak kata-kata masuk. Ya. Dan itu ketika itu habit ya, itu akan membentuk ke mulut kita. Gitu. Sebagaimana apa yang bisa kita lihat itu akan membentuk otak kita, pikiran kita ya. Apa yang kita dengar ya, itu akan membentuk juga pikiran kita lalu melalui apa? Kata-kata gitu. Anda perhatikan kan anak bayi ya, kalau belajar kan ngomong, dia melalui mendengar, gitu kan. Dia belajar ngomong, dia dengar apa yang diomongkan orang tuanya. Lalu dia mulai tiru. Dan waktu dia tiru, awal-awal nggak benar nirunya, gitu. Tapi lama-lama jadi habit lalu biasa. Nah ini ya, pentingnya nyanyian terhadap perilaku berkata-kata. Ya. Nah kita lihat ini ya, Ibrani ada ngomong apa? 13 ayat 15 ya. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Lalu di dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya. Nah, saya agak sedikit memberi catatan ya di sini, yaitu kata yang di Mazmur ini ada kata syukur dalam ayat tersebut itu menarik ya, dalam bahasa Ibrani todah. Itu adalah kata benda yang merujuk kepada tiga paling tidak ya. Apa? Tindakan pengakuan, kemudian him, nyanyian, kemudian juga bisa nyanyian syukur di dalam liturgi ibadah atau paduan suara. Sehingga di sini kita bisa tafsirkan ya, mempersembahkan syukur di sini adalah berarti mempersembahkan nyanyian. Begitu. Ya. Mempersembahkan nyanyian sebagai apa? Sebagai korban. Korban apa? Korban syukur. Nah, kita tahu ya, kita di dalam Kristus sudah nggak ada lagi yang namanya korban. Karena Kristus itulah korban ultimat, yang terakhir. Kristus itu korban sejati, sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban. Tetapi, ya bagian kita, setelah kita di dalam Kristus, kita pun perlu ikut berkorban. Nah, salah satu yang penting itu adalah korban syukur. Dan kita jangan anggap remeh. Korban syukur itu sulit loh, saudara.
Karena manusia ini banyak hidupnya tidak puas. Gitu. Kita tuh sulit bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Kita tuh paling mudah sekali menggerutu, mengeluh, dan sebagainya. Ya. Tapi ya, bandingkan dengan orang yang suka bernyanyi bagi Tuhan. Dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Itu beda sekali hidupnya. Itu hidupnya akan terus dipuaskan. Gitu. Dan sulit menggerutu, bukan tidak bisa menggerutu, sulit menggerutu, sulit mengeluh gitu ya. Karena itu jadi habit dia ya. Dia mempersembahkan syukur. Dia memuliakan Allah, kata Ibrani bilang ya. Korban syukur ya, ucapan bibir yang memuliakan Allah. Selain mulut, nyanyian juga mengajarkan kepada kita dalam bersikap melalui ekspresi badani. Nah, ini aspek perilaku ya. Kita tuh diajakkan melalui tema nyanyian untuk apa? Merepresentasikan makna teks melalui apa? Raut wajah, gerakan tangan, sikap badan. Kadang-kadang orang Protestan ya kalau ibadah ini ya terlalu anti ya kalau dia mau gerakan tangannya begitu ya, ada sikap badannya gitu ya. Jadi kadang nyanyi itu kosong aja begitu ya. Saya pikir itu juga ekstrim yang tidak benar gitu ya. Itu satu ekstrim yang lain. Walaupun ada juga di ekstrim yang lain gitu orang itu membabi buta di dalam gerakan tubuhnya gitu ya. Nggak karu-karuan, akhirnya apa? Jadi nggak teratur ibadahnya tuh jadi kacau balau. Tapi di satu sisi kita kadang-kadang orang Protestan menahan diri begitu ya gitu, takut-takut gitu. Padahal enggak, saudara, kita bisa merepresentasikan gitu ya. Teks-teks nyanyian itu ya melalui tubuh kita begitu ya. Karena kalau gini ya, kalau teks-teks nyanyian kita itu adalah teks-teks yang bagus, yang berdasarkan firman Tuhan, doktrinnya bertanggung jawab, maka itu pun akan mempengaruhi perilaku kita, bukan? Mempengaruhi tubuh kita melalui nyanyian gitu. Ya. Bagaimana kita bisa membayangkan sukacita orang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus melalui nyanyian dengan wajah kita waktu kita bernyanyi. Ya. Atau sukacita ketika kita menyanyikan nyanyian yang bersifat eskatologi ke depan. Bagaimana nanti Allah akan menyempurnakan dunia ini dan semua orang percaya akan hidup bahagia di dalamnya. Atau gimana? Kita bernyanyi lamen, meratap ya akan dosa gitu. Ini namanya belajar kita bagaimana sikap ekspresi dari tubuh kita juga gitu, ya. Perilaku kita. Ya. Kadang-kadang memang nggak gampang, saudara ya. Ada orang yang dalam perilaku ketubuhannya gitu ya, perilaku badannya itu sulit sekali begitu ya, sulit sekali untuk bisa bergerak gitu ya. Tapi saya percaya melalui nyanyian yang dibiasakan ini akan bisa membentuk perilaku. Nah, ini aspek terakhir ya saudara ya, aspek terakhir yaitu aspek estetika ya. Aspek estetika. Saudara baca nyanyian Maria ya di dalam Lukas, itu dikatakan apa? Memuliakan Allah dan bergembira karena Allah. Ya, saudara lihat ini, memuliakan Allah dan bergembira karena Allah. Ya. Katekismus singkat Westminster mengatakan apa? Memuliakan Allah dan menikmatinya. Ya. Lalu Mazmur mengatakan apa? 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, apa yang saya mau poinkan di sini? Ya, saudara, kita nggak usah ini ya, kalau kita melihatkan yang namanya nyanyian gerejawi ya yang melibatkan aspek estetika ya. Estetika itu adalah urusan keindahan atau juga bisa ketidakindahan ya, dua-duanya bisa yang dinikmati. Nah, ini ya. Kekristenan itu bukan anti kenikmatan, saudara, bukan ya. Kekristenan bukan anti kenikmatan. Maka hidup orang percaya itu ya enggak usah membenturkan antara ini ya, panggilan untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan untuk menikmati Dia dan karyanya gitu. Ya. Dan saya percaya di nyanyian gerejawi kita yang ditulis oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, baik dari masa lampau maupun masa sekarang ya. Itu ada aspek ini yang bisa kita nikmati ya. Bandingkan ya dengan karya Tuhan ya, karya Tuhan ya. Kalau musik kan itu yang kita nyanyikan kan itu karya manusia ya. Nah, kita lihat ya karya Tuhan ya di dalam Kejadian 2 ayat 9 ya. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Boleh satu orang baca, silakan. Ya, ini untuk memastikan saudara masih mengikuti saya di sini. Kejadian 2 ayat yang ke-9, silakan ada yang membaca. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik
dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saudara perhatikan itu. Berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang apa? Yang menarik, ya, yang menarik dan yang baik. Saudara lihat ya, Tuhan itu tidak hanya kasih pohon, ada buah itu yang baik aja, yang untuk kepentingan bisa dimakan. Enggak, ya. Bukan hanya untuk kepentingan bisa dimakan, tapi juga untuk kepentingan untuk bisa sedap dipandang. Nah, ini bahasa kata menarik di situ, saudara perhatikan. Yang menarik itu dalam bahasa Inggris itu pleasant to see, ya. Itu sedap untuk dipandang. Ya. Ini ada kaitannya dengan indera, begitu ya. Ya. Dan kita tahu, ya, Tuhan menciptakan beragam pohon, beragam tumbuhan, beragam bunga, ya. Untuk apa semua itu? Untuk dinikmati manusia, begitu. Ya. Untuk manusia itu bisa menikmatinya. Nah, itu sebab kita tidak perlu membenturkan, ya, antara tugas kita itu dalam bernyanyi kita memuji Tuhan dengan kita juga menikmati, ya, keindahan. Tapi tentu nanti kita akan melihat, ya, akan ada limitednya, batasannya seperti apa. Nah, saudara, kita tahu kan Allah itu menciptakan kita dengan panca indera. Untuk apa? Mengecap. Ya, tadi ya Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu kan panca indera. Meraba, mendengar, melihat. Agar apa? Agar bisa menikmati keindahan karyanya. Gitu. Ya kan? Menikmati karyanya, keindahan karyanya. Nah, dalam nyanyian ya kita, ini adalah kaitannya dengan indera pendengaran. Maka saudara, nyanyian gerejawi yang baik itu ya, yang baik tentu mengandung keindahan. Dari apanya? Dari konten teksnya maupun struktur musik. Ya, di mana dalam hal ini bukan merupakan hal yang salah jika kita menikmatinya sebagai sebuah kesatuan, ya, antara teks dan musik. Saudara perhatikan ya kalimat saya ini ya, supaya jangan disalah tangkap, ya. Menikmatinya sebagai sebuah kesatuan antara teks dan musik. Jangan dipisah, ya. Karena kalau kita dipisah berarti kita ini nanti akan berbahaya, seperti kata Agustinus, ya, yaitu apa? Ketika kita nyanyi, kita terpikat hanya kepada musiknya, tapi kita melupakan teksnya, itu berbahaya. Ya. Hanya terpikat kepada musiknya, lalu kita abaikan teks itu, yaitu kita akan jadi orang yang akan kekurangan gizi. Ya. Kita akan berhayal-hayal dalam kenikmatan, tetapi kita akhirnya orang yang kekurangan gizi. Ya, ini berbahaya. Maka ini tidak boleh dipisah, ya. Teks dan musik itu jadi sebuah satu kesatuan. Ya. Kecuali kita mendengarkan musik instrumental, ya, itu tentu di luar daripada kebiasaan liturgi. Ya. Nyanyian gerejawi di mana struktur musik yang ditata dengan baik itu akan apa? Memberikan pelajaran selera, pelajaran tes, ya, pelajaran selera kepada umat untuk membentuk cita rasa rohani. Karena keindahan sejati itu sendiri adalah dirinya Allah. Ya, saudara setuju dengan hal ini, ya? Karena yang paling mutlak, yang paling indah itu dirinya Allah. Itu sebab waktu Allah menciptakan segala sesuatu itu terkandung keindahan yang merupakan refleksi Dia, termasuk elemen dari musik, yaitu materi utama dari musik, yaitu bunyi, ya, bunyi. Kan bunyi itu ajaib, ya, saudara, ya. Karena kita tahu, ya, yang namanya bunyi itu, ya, kan ternyata tidak hanya satu nada. Bisa kita bayangkan nggak kalau Tuhan itu ciptakan bunyi itu cuma nadanya datar terus. Waduh, ini akan menyiksa panca indera pendengaran kita, ya, bisa bayangkan itu kan. Terus kalau bisa bayangkan enggak, yang namanya bunyi itu tidak ada pakai durasi waktu, bunyi semuanya, apa yang enggak hilang-hilang. Oh, itu kacau sekali, ya, kita mungkin cepat tuli begitu, ya. Tapi bunyi itu bisa apa? Bisa ada panjang pendek kan gitu, ya. Bunyi sebentar hilang, bunyi hilang, bisa begitu, ya. Dan di dalam bunyi dari ilmu fisika ada energi di dalamnya. Nah, itu, ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu menyuntikkan keindahannya di dalam materi itu. Lalu manusia datang untuk mengolahnya. Nah, dalam hal ini, ya, mengolah materi bunyi itu menjadi sebuah musik atau nyanyian. Nah, ini penting sekali. Kalau kita melihat karya Tuhan itu begitu indah, ya, maka tentu, ya, seorang seniman yang baik, katakanlah seniman yang percaya kepada Tuhan, waktu dia membuat karya yang indah, dia mesti bisa merefleksikan keindahan Tuhan. Nah, dalam hal ini adalah nyanyian, komposer, bisa merefleksikan keindahan Tuhan. Sehingga di dalam kaitan dengan nyanyian gereja, lagu-lagu yang baik itu akan memberikan pelajaran selera, pelajaran tes. Ya. Telinga kita ini akan dilatih untuk mendengarkan, ya,
unsur-unsur musik yang terbentuk, yang disatukan, itu menjadi sebuah keindahan. Nah, ini kita dilatih, ya. Karena saya percaya sekali, selera itu tidak pernah, selera musik ya, saudara ya, dalam hal ini selera musik, termasuk juga selera makan, ya sama. Itu tidak pernah loh kebentuk dengan sendirinya. Adalah saudara lahir lalu saudara tuh seleranya itu langsung makannya Kentucky. Pokoknya langsung Kentucky, tidak ada, saudara. Orang ada bisa selera ya makan ayam goreng terus itu. Itu karena dibentuk. Itu karena dicekokin terus ya. Yakinnya lidah dia itu ya terseleranya itu terus begitu. Ambil contoh ya saudara ya. Saudara yang biasa kita makan orang Indonesia gitu ya. Berbumbu semuanya kan gitu ya kan. Indonesia kan penuh dengan bumbu. Lalu saudara makan makanan Eropa yang kurang bumbu, makan pizza tapi pizzanya kurang bumbu begitu ya. Saudara gimana langsung? Ya, saudara langsung menolak. Itu apa namanya? Lidah kita langsung menolak, bukan? Nah, ya. Nah, musik juga begitu gitu ya. Musik juga sama. Jadi di dalam musik itu pun tidak ada namanya selera musik itu langsung muncul tiba-tiba gitu. Oh, selera musik saya baru lahir, selera saya adalah musik klasik langsung. Tidak ada seperti itu, saudara. Itu selera itu dibentuk. Dibentuk oleh apa? Kultur. Dibentuk oleh apa? Lingkungan. Dibentuk oleh apa? Sosial. Dan satu lagi yang penting, ya, dibentuk oleh gereja. Nah, saudara perhatikan ini. Jadi nyanyian gereja itu juga akan membentuk dan akan mengajari kita selera yang baik, gitu ya. Nah, pembentukan dari pelajaran estetika ini melalui nyanyian itu dihabituasikan, lagi-lagi ada kebiasaan, akan mempengaruhi pola hidup jemaat untuk apa? Memikirkan dan mencintai hal-hal yang baik, indah, sedap, benar, dan kudus. Ya, silakan satu orang membaca Filipi 4 ayat 8. Coba. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Silakan ada yang membaca. Silakan, saudara masih bersama saya ya. Filipi 4 pasal 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ya, kita ambil fokus ya, yang sedap didengar. Ya. Kalau saya tanya begini sama saudara ya, yang sedap didengar itu yang apa? Apakah itu yang menurut selera saya? Kalau itu menurut selera saya, maka yang lain-lain juga harus begitu. Ya, saya ulangi ya, ayat 8-nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar menurut saya, semua yang mulia menurut saya, semua yang adil menurut saya, semua yang suci menurut saya, semua yang manis menurut selera saya, semua yang sedap didengar menurut, apakah jadi begitu? Kalau begitu kita jadi akan membuat kesalahan ya terhadap ayat ini. Tentu kita tahu sekali yang dimaksud Paulus di sini. Yang benar menurut siapa? Yang benar menurut firman. Yang mulia menurut apa? Yang mulia menurut firman. Ya, yang adil menurut siapa? Bukan yang adil menurut saya, tapi yang adil menurut Alkitab. Kan begitu. Termasuk juga yang sedap didengar, ya, menurut firman. Itu sebab saudara-saudara, gereja mesti baik-baik dalam memilih nyanyian-nyanyiannya. Karena ini akan memberikan pelajaran selera kepada kita. Ya, kita tahu sekali ya, yang namanya anak-anak, bayi rohani, itu tidak bisa ikutin maunya, seleranya. Saudara bisa bayangkan tidak kalau saudara, ya saya tidak tahu saudara punya anak, ya saya punya anak, masih kecil, kalau saya turutin yang apa menjadi mau dia, misalnya dia makan, lidah dia udah kebiasa misalnya makan yang tidak bergizi, ya, dan saya turutin, maka saya sedang merusak anak itu. Nah, dalam hal ini, saya harus paksa dia, walaupun lidahnya menolak, saya harus paksa dia untuk bisa, misalnya, makan telur, minum susu yang bergizi. Demi apa? Demi kemajuan tubuh dia. Demikian juga dengan rohani kita. Ya. Demikian juga dengan selera kita terhadap keindahan. Ya. Nah, di dunia yang berdosa ini kita sudah tahu ya, saudara-saudara, yang namanya keindahan itu sudah diperkosa habis-habisan. Ya. Itu keindahan itu seringkali bersifat relatif, ya.
yang kotor disebut indah gitu ya. Ini dunia bisa terbalik-terbalik gitu ya. Nah, maka kita harus balik kepada Alkitab ya. Dan kita tahu puncak dari keindahan itu adalah Allah sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana estetika musik itu mempengaruhi kehidupan kita? Bagaimana caranya dia mempengaruhi kehidupan kita? Yaitu melalui properti-properti yang terkandung dalam elemen-elemen musik. Sekali lagi ya, melalui properti-properti yang terkandung di dalam elemen-elemen musik. Ya. Apakah itu dia? Nah, saya meminjam istilahnya dari filsuf abad dulu bernama Thomas Aquinas, yaitu suatu objek indah itu memiliki 3 kondisi. Sekali lagi ya, suatu objek yang disebut indah itu ada 3 kondisinya, yaitu 1, integritas, 2, harmoni, dan 3, klaritas. Nah, integritas itu apa? Integritas itu artinya kesempurnaan kesatuan. Ya, itu integritas. Dia tidak bisa ya kita tahu istilah integritas ya. Itu tidak ada celah untuk membuat dia patah. Karena orangnya, misalnya seseorang itu disebut integritas gitu ya. Itu tidak ada celah gitu ya. Satu betul-betul. Hidupnya itu tersatukan gitu, tidak terpecah-pecah ya. Okay. Sementara harmoni itu di dalam keberbedaan tapi bisa menyatu, balance, bisa seimbang. Itu namanya harmoni. Dalam kebanyak keberbedaan itu bisa seimbang. Nah, itu namanya harmoni ya. Klaritas, clarity itu artinya kejelasan ya, kejelasan. Sesuatu itu tidak membuat bingung begitu ya. Yang disebut indah itu bukan membuat bingung, bukan membuat pikiran ini apa, ini abstrak banget begitu ya. Enggak, keindahan enggak membuat kita bingung, tapi akan memberikan kejelasan, membuat pikiran itu menjadi cemerlang ya, menjadi senang bahkan begitu ya, menjadi dibukakan, tahu ya, dibukakan. Nah, itu namanya klaritas ya. Ini menurut pemikiran Aquinas. Nah, menariknya ya di sini ya, Aquinas itu merujuk kepada kondisi pada Kristus ya. Untuk apa? Jadi kondisi tadi ya, kondisi 3 tadi dia rujukkan kepada Kristus yang menurut dia ini akhirnya membebaskan ide keindahan tuh dari konsep yang impersonal. Nah, ini menarik Saudara. Jadi keindahan ini bukan hanya kepada konsep yang non pribadi, tapi juga ada di dalam pribadi ya. Yaitu dia ngelihatnya di dalam Kristus. Nah, apa? Kita coba lihat satu-satu. Yaitu gimana ngelihat integritas di dalam Kristus. Yaitu dia Allah sejati dan sempurna atau senatur dengan Bapa. Nah, ini namanya integritas ya. Dia Allah yang Allah sejati, sempurna, itu sama dengan Bapa gitu. Satu dengan Bapa, senatur dengan Bapa. Ini terintegriti begitu ya. Kedua, harmoni di dalam Kristus, yaitu apa? Dia itu adalah gambar rupa Sang Bapa. Nah, kok bisa begini ya? Ingat, Kristus itu manusia sejati, walaupun dia Allah sejati. Tapi Bapa itu bukan manusia loh. Bapa itu roh. Tapi Kristus itu manusia, pakai tubuh. Nah, ini kan berbeda. Tetapi apa? Dia itu disebut gambarnya Bapa. Nah, ini artinya apa? Balance. Ada persatuan di dalamnya begitu. Ya, tidak bertentangan gitu. Klaritas di dalam Kristus itu apa? Yaitu Sang Firman. Ingat, Yesus itu adalah kata-katanya Allah. Atau Sang Firman yang adalah apa? Cahaya. Nah, cahaya itu apa? Untuk menerangi, membuat jelas, dan kemegahan ya daripada intelektualitas. Ya, ingat ya, kita disebut berintelek. Itu kenapa? Karena Allah kita berintelek. Ya, ada inteleknya gitu. Nah, Firman inilah yang membuat kenapa kita bisa memiliki pengertian, ya, pemahaman. Gitu. Itu Sang Firman yang membukakan itu semua. Okay? Nah, ini ya dari kondisi ini tadi ya, integritas, harmoni, dan klaritas. Nah, sekarang gimana kita ngelihatnya ke dalam musik? Nah, di dalam musik, integriti itu di mana? Integriti itu adalah kesempurnaan dari bentuknya. Jadi musik yang indah itu bagaimana? Musik indah itu kalau kita ngelihat struktur daripada bentuknya, saya nggak bisa ngomong detail di sini ya saudara ya, karena nanti ya jadi kita akan seminar tentang khusus musik jadinya. Itu musik itu punya bentuk yang tidak asal gitu. Saudara paham ya maksudnya? Dia misalnya gini ya, satu kalimat ya kita sebut A, lalu muncul kalimat musik yang lain B, lalu muncul lagi misalnya C, lalu A. Itu tuh kalau yang disebut berintegritas itu nggak muncul dengan sendirinya gitu. Paham maksudnya? Itu pasti ada turunannya dari melodi di atas ya, lalu terus bisa muncul dapat dari sini, bukan sekadar hanya muncul melodi begitu saja. Nah, itu integritas. Ya. Sama seperti kita bilang Kristus itu adalah Allah.
Karena Kristus itu diperanakkan dari Allah, gitu. Ya, diperanakkan dari Allah. Nah, sama dengan musik juga gitu. Ada bentuk, apalagi kalau bentuk musik yang kompleks, ya, bentuk musik yang kompleks itu. Ya, musik klasik itu banyak yang kompleks gitu ya. Sonata, simfoni gitu. Itu tidak muncul hanya sekedar muncul begitu saja, tapi dia ada turunannya dari atas ke bawah terus, ya, terstruktur dengan rapi. Nah, itu integritas. Kedua, properti selanjutnya itu dari harmoni. Ini adalah properti yang menjamin keseimbangan. Ya, itu harmoni. Ya, ini musik itu ada harmoni di dalamnya karena membuat balansitas. Ya, kan ini ya, elemen musik itu kan banyak. Ya, banyak elemen musik. Ada melodi, ada harmoni, ada ritme, ya, ada timbre, ada macam-macam. Tapi gimana itu diramu semua bisa jadi balance. Ya. Tapi saudara careful ya, istilah balance ini jangan dikaitkan dengan sama rata, bukan. Ya. Misalnya tonjolannya ini sama rata semua, bukan. Balance itu artinya sesuai dengan fungsinya, gitu. Sesuai dengan perannya. Saya ambil contoh ya, misalnya ya, di dalam paduan suara enak mungkin kasih contoh. Sopran, alto, tenor, bass. Yang disebut dengan balance itu di dalam paduan suara, ini bukan suara sopran, alto, tenornya sama rata semua volumenya, bukan. Yang disebut balance itu ya tergantung siapa yang pegang peranan melodi atau cantus firmus. Kalau alto yang megang peranan melodi, maka sopran, tenor, bass itu nggak boleh terlalu menonjol, biarkan alto yang kelihatan. Itu disebut balance namanya. Gitu. Ya. Jadi bukan konsep sama rata begitu. Justru tidak indah kalau melodinya misalnya ada di alto lalu semuanya sama gitu. Ini tidak akan terdengar gitu ya. Mana yang menjadi cantus firmus ya. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Klaritas. Bagaimana di dalam musik? Yaitu kualitas yang membuat pendengar ingin mendengarkannya lagi dengan pengertian yang segar dan mendalam. Nah, ini musik yang indah ya. Saudara, kalau musik yang indah itu ya, itu nggak habis-habis ya. Itu kita dengarnya pengen dengar lagi. Kenapa? Waktu kita dengar, itu pengertian kita terhadap nyanyian itu ada disegarkan lagi. Bahkan bukan hanya disegarkan, kita mendapatkannya lagi lebih mendalam. Saudara pernah mengalami ini enggak ya? Atau mungkin kurang sering mendengarkan musik yang indah ya, nyanyian yang indah. Ya, itu nggak habis-habis. Makanya nggak usah terkejut. Kalau kita bisa tahu ada nyanyian yang indah, itu seperti kayak bertahan di dalam waktu. Betul kan? Ada nyanyian klasik yang sudah berabad-abad, bukan? Ya, berabad-abad lamanya gitu, yang sudah teruji gitu ya. Mengapa? Karena pendengarnya nggak bosan dengarnya gitu loh. Mereka mendengarnya itu seperti mendapatkan satu pengertian yang baru lagi. Pengertian yang mendalam, itu klaritas. Nah, inilah kesempurnaan dari, inilah yang disebut dengan musik yang indah gitu ya. Kalau kita memakai sistem berpikirnya Thomas Aquinas. Integritas, harmoni, dan klaritas. Ya. Maka musik atau nyanyian itu bukan hanya selalu menjadi sarana untuk tujuan tertinggi, yaitu misalnya memuji Tuhan dan memberitakan firman. Ya, ini ya. Kan kita tahu ya orang Kristen gitu ya. Wah, ini untuk kita bagaimana memuji Tuhan, itu nyanyian. Ya, itu juga memberitakan. Bukan hanya itu saja, ya. Bahkan juga boleh dikatakan bukan hanya selalu untuk itu, begitu. Ya. Tapi juga seperti yang dikatakan ini ya, nih oleh Bill Kristanto ya dalam bukunya, we need to complement such view. Maksudnya such view itu pandangan itu tadi ya, pandangan yang menyatakan musik itu sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memberitakan. Itu tidak salah, itu benar saudara ya, itu benar ya. Tapi kita perlu apa? Perlu komplement. Komplement itu pelengkap ya terhadap pandangan ini dengan pandangan yang lain secara khusus yang diambil dari teologi penciptaan. Ya. Jadi perspektif teologi penciptaan, ya, creation theological perspective allow us to view art not only as a means, but also as an object that has beauty or ugliness in itself. Jadi maksudnya begini, melalui teologi penciptaan, ya, perspektif teologi yang kita lihat tadi, Allah menciptakan banyak pohon untuk dinikmati, ya, itu mengizinkan kita untuk melihat karya seni itu tidak hanya sebagai sarana, means, ya, tapi juga sebagai objek yang memiliki keindahan di dalam dirinya sehingga kita bisa menikmatinya. Udah paham sini ya? Jadi nyanyian gereja itu bisa kita juga untuk kita nikmati. Makanya tidak usah terkejut kalau di Jeneva yang tadi saya katakan dalam keseharian pun mereka menyanyikan mazmur, ya, karena itu yang indah, gitu ya. Dalam keseharian mereka bisa nyanyikan mazmur. Ya. Maka saudara, aspek keindahan, estetika itu penting ya dalam kehidupan kita. Karena memang manusia itu apa? Nggak bisa hidup tanpa kenikmatan, betul ya? Kita pun nggak bisa hidup tanpa enjoyment, ya. Karena kita memang perlu kenikmatan, ya. Nah, tapi kita harus waspada ya, agar jangan salah memperoleh kenikmatan.
Ya. Jadi yang sudah saya bilang di awal tadi, kekristenan itu bukan anti kenikmatan, tapi kekristenan itu mencari kenikmatan di tempat yang tepat. Gitu. Ya. Nah, Allah sendirilah yang menyediakannya bagi kita umatnya, yaitu apa? Di dalam Kristus. Ya, itu sebab kita harus mengenal Kristus lebih dalam, sebab keindahan sejati hanya dapat dinikmati semakin dalam ketika kita berusaha mengenal dan memahami lebih dalam juga. Artinya begini saudara ya, saudara bisa menikmati sesuatu ya, tetapi saudara akan bisa juga lebih menikmati kalau saudara mengertinya. Paham maksud kalimat ini ya? Gini ya, paling kita ambil contoh tadi ya. Saudara bisa menikmati makanan, ya, saudara nikmati. Tetapi beda loh saudara, saudara bisa menikmati makanan, tapi saudara ngerti bagaimana makanan itu terjadi. Ya, itu beda sekali menikmatinya. Bagaimana makanan itu bisa dibuat, caranya bagaimana bla 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 segala. Itu kalau saudara mengerti itu, saudara menikmatinya beda lagi. Nah, demikian juga dengan nyanyian. Waktu saudara mulai memahami nyanyian itu lebih dalam, maka saudara juga akan bisa menikmati lebih dalam. Ya. Nah, Kristus itu adalah kata kuncinya. Ya. Jadi kita mesti mengenal Kristus itu lebih dalam lagi untuk bisa menikmati keindahan sejati. Mengapa? Ya. Nah, sebab segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Dia itu siapa? Kristus. Termasuk dalam hal ini bunyi itu terjadi, itu dijadikan oleh Kristus. Lalu dan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, Kisah 17 ayat 28. Maka Kristus itu adalah kunci. Ya, kunci. Kristus itu adalah intelek alam semesta ini. Kristus itu adalah seni alam semesta ini. Ya, di dalam Dialah kita bisa menikmati segala sesuatu. Ya, termasuk karya Kristus dan juga karya umat manusia yang sinkron dengan dirinya. Ya. Maka musik yang merupakan karunia atau hadiah Allah bagi kesenangan manusia, ini kata Martin Luther, ya, kita gunakan untuk apa? Menghormati Allah, yaitu tadi ya, sebagai sarana memuji muliakan Dia, sekaligus apa? Kita nikmati keindahannya di dalam Kristus. Nah, ini batasannya, enggak di luar Kristus. Saudara tentu masih ingat bukan kata Paulus? Entah aku makan, entah aku minum, aku memuliakan Allah. Artinya apa? Kita segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan iman kepada Kristus. Termasuk waktu kita menikmati musik yang indah atau nyanyian yang indah, nyanyian gereja kita. Ya, nyanyian dari gereja kita. Ya. Oke, ini sharing saya yang sedikit saya cepatin gitu ya, supaya kita ada waktu kalau saudara punya pertanyaan. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ya. Jadi banyak implikasi sebenarnya yang bisa kita perhatikan. Ya, saudara bisa bikin sendiri ya dari semua ini. Yaitu bagaimana di dalam nyanyian gereja kita itu akan banyak meresap ke banyak aspek hidup kita. Yaitu sebab ya bersyukurlah kalau kita di nyanyian gereja kita memiliki banyak nyanyian gereja yang indah-indah, yang bagus-bagus. Maka dengan habit kita setiap hari ibadah minggu, persekutuan apapun juga kita nyanyi, itu akan membentuk diri kita. Ya, di dalam aspek-aspek tadi, ya aspek rohani, ya, kemudian aspek komunal, ya, sosial, ya, aspek perilaku dan juga aspek estetik, ya, aspek keindahan, ya. Dan aspek keindahan ini kita penting juga akan bukan hanya mempengaruhi diri kita saja, tapi juga bisa akan mempengaruhi ini loh apa? Bagaimana kita membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita, menata segala sesuatu, ya. Jadi orang yang mengerti keindahan dia akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan unsur artistik, ya, unsur artistik. Nah, karena demikianlah Allah kita bukan? Ingat waktu Allah kita menciptakan bumi ini, itu dari yang belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Lalu Allah bentuk semuanya itu ditata menjadi begitu indah. Ya, begitu indah. Dan satu hal yang terakhir, lawan dari keindahan ini adalah ugliness. Ya. Beauty itu lawannya ugliness. Dan ugliness itu muncul kenapa? Karena dosa. Ya. Dosalah yang membuat akhirnya ugliness ada di mana-mana. Ketidakindahan. Dan puncak daripada ugliness itu adalah dosa manusia di mana Kristus harus mati. Nah, dan puncak dari keindahan itu adalah di dalam diri Kristus yang mati juga, yang disalibkan. Menurut manusia, Kristus itu tidak indah karena penuh dengan luka-luka, penuh dengan siksaan, begitu ya. Wah, parasnya kata Yesaya itu tidak bisa dipandang lagi. Kristus itu terlihat dalam hidupnya miskin, menderita, dan berbagai macam. Nah, bagi manusia berdosa itu tidak indah. Tapi bagi Alkitab itulah keindahannya. Kenapa? Kristus melakukan itu dalam sebuah pengorbanan.
Pengorbanan itu adalah sesuatu yang indah. Karena di dalam pengorbanan itu ada cinta kasih. Cinta kasih itu adalah sesuatu yang indah. Ya, demikian sharing saya, saudara-saudara sekalian. Saya sudah memakai waktu kurang lebih 1,5 jam ya untuk membahas ini semua. Ini kalau saudara ingin membaca buku lebih lanjut, ya ini rekomendasi saya, buku ya, The Place of Music in Church, in the Church and in Society. Ini tulisan dari Billy Kristanto, diterbitkan oleh Ethos Institute ya, Ethos Institute Singapura nih. Mungkin di Indonesia ada dijual sih ya. Saya juga belinya waktu itu di Indonesia di toko buku Momentum ya. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Buku yang sangat bagus yang saya sangat rekomendasikan. Ini juga yang saya rekomendasikan, Singing and Making Music ya. Silahkan kalau tertarik untuk belajar lebih lanjut ya. Paul S. Jones ya, seorang musikus gereja yang sangat kuat kapabilitas musik dan teologinya ya. Demikian juga ini saudara ingin belajar lebih dalam bagaimana interaksi musik dan teologi, ini bunga rampai, jadi banyak judul-judul di dalamnya dan ditulis oleh banyak orang, tapi editornya orang yang sangat engage, yang sangat terbeban dengan urusan seni dan musik, yaitu Jeremy S. Begbie dan Stephen N. Guthrie. Ya tadi saya ada kutip ya, Stephen N. Guthrie. Jeremy Begbie ini boleh dibilang teolog masa kini yang sangat kental mengintegrasikan teologi dan art dan seni, khususnya dengan musik. Karena dia sendiri sebelum menjadi seorang teolog, dia adalah seorang pianis profesional. Ya, jadi dia mengerti bagaimana mengintegrasikan. Yang terakhir, ini adalah Worship Seeking Understanding. Ya, ini bicara tentang ibadah, tapi di dalamnya ada satu bagian bicara tentang kajian musik ya di dalam ibadah. John David Field. John David Field adalah seorang dosen, profesor dalam bidang ibadah di Calvin Theological Seminary ya, USA. Baik, saudara-saudara sekalian, itu sharing saya tentang signifikansi nyanyian gereja terhadap kehidupan jemaat. Silahkan kalau ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan, saudara saya perkenankan untuk memberikan persembahan jika saudara berkenan dan mendukung pelayanan Higaion Ministry. Silahkan saya kasih waktu saudara untuk memberikan kolekte persembahan bagi saudara yang diberkati melalui seminar ini dan yang tergerak. Ya, baik. Terima kasih bagi saudara yang berkenan memberikan persembahan. Akan saya terus ingatkan bagi saudara-saudara untuk juga tetap memberikan persembahan kepada gereja di mana saudara beribadah. Ya, saudara juga harus tergerak untuk memberikan persembahan bagi gereja di mana saudara beribadah, belajar, dan bertumbuh di dalamnya. Ya, saya kasih waktu kalau memang ada pertanyaan. Apakah ada? Saudara-saudara, silakan. Boleh dari chat atau mau ngomong langsung? Apakah ada?
Tidak ada, saudara-saudara sekalian? Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk seminar pada kesempatan malam hari ini. Ya, ini adalah kegiatan terakhir daripada Higaion Ministry di tahun ini, dan untuk selanjutnya nanti akan kita ada program yang lagi. Jadi saudara-saudara sekalian bisa mengikuti terus ya apa yang kita kerjakan. Dan mohon dukungan doa sekalian daripada saudara untuk pelayanan yang Higaion Ministry kerjakan ini agar diberikan pimpinan oleh Tuhan dan kesungguhan di dalam mengerjakannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya juga mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan diri dalam menghayati daripada peringatan kelahiran Kristus ya. Masa ini, masa Natal kali ini agak sedikit berbeda ya, dan tidak sama, sehingga kita boleh bisa menghayati dengan cara yang tersendiri ya, karena pandemi ini membuat aspek komunal jadi sangat terbatas ya, aspek komunal jadi sangat terbatas, dan saya percaya orang Kristen sejati akan sangat merindukan hal ini ya, yaitu ada sentuhan bersama dengan saudara seiman yang lainnya ya. Jadi selamat menghayati dan meresapi makna Natal ya, dan memasuki tahun yang baru. Tuhan kiranya boleh memimpin kehidupan kita untuk bisa lebih bertumbuh ya, bisa lebih bertumbuh, bisa lebih baik, bisa lebih giat di dalam melayani ya di tahun-tahun yang ke depan ya. Dan kita selalu harus ingat kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita di tengah dunia ini adalah untuk menghasilkan buah. Ya. Jadi Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita saling doakan, dukunglah pelayanan Higaion Ministry ini dalam doa saudara sekalian. Ya. Baik saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami bersama-sama boleh belajar kebenaran daripada tentang nyanyian musik gereja. Kiranya Tuhan menolong kami di segala keterbatasan kami untuk lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki, khususnya di dalam kaitan kami bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah Tuhan kami mulai membiasakan diri dengan nyanyian-nyanyian yang indah dalam hidup kami, yang boleh membentuk kerohanian kami, cara berelasi kami, perilaku kami, dan selera kami akan keindahan. Bapa di surga, kiranya Tuhan tolong seluruh peserta yang sudah mengikutinya, Tuhan pimpin. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, agar juga Tuhan memberkati, khususnya di dalam pelayanan musiknya, bisa sungguh-sungguh diperhatikan, sungguh-sungguh bertumbuh, dan menjadi berkat bagi umat Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semua. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan selamat Natal untuk kita semua, dan selamat tahun baru. Tuhan berkati. Selamat Thank you semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya akan akhiri ya. Ya.